Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dila Yolanda, NIM 2892350 Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP, SE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Video yang saya buat kali ini sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester, yaitu manajemen logistik, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti satu, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karenanya, faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Yang kedua, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam pekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan, seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan penata ruang. Yang ketiga ada alur dan lajur, yang dimana arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedangkan jalur adalah suatu proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan yang dimana harus dilalui oleh suatu proses produksi, baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Yang keempat ada keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja. Dengan adanya rasa aman dalam bekerja, yaitu contoh pengguna satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Yang kelima ada bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik, yaitu contohnya dalam penataan dalam pembuatan gedung dan luas gedung. Yang keenam ada kendaraan. Kendaraan ini merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, dan rute. Contohnya yaitu jenis, merek, dan daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. Yang ketujuh ada kecelakaan dan keselamatan, yang dimana kecelakaan ini merupakan risiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contohnya pemberian kelengkapan peralatan kerja dan kenyamanan kerja. Yang kedelapan ada pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi, dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya, yaitu contohnya penggunaan sistem deteksi keamanan. Yang kesembilan ada jadwal pekerjaan, yang dimana jadwal pekerjaan ini harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kondisi karyawan. Contohnya penjadwalan yang merata dan karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari. Yang ke-10 ada personalia, yang maksud yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contohnya yaitu penerapan asas kepemimpinan yang asah, asih, dan asuh. Yang ke-11 ada kelengkapan perabotan kantor, di mana hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap. Yang 12 yaitu kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. Yang ke-13 ada kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya.
Contohnya, pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. Yang ke-14 ada permesinan, yang dimana mesin ini merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga permesinan ini harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama, yaitu contohnya penggunaan mesin yang memenuhi standar. Yang ke-15 ada pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contohnya penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Pemantauan kegiatan logistik. Pemantauan kegiatan logistik, faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam pengembangannya yaitu mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan ini diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti yang pertama dapat mengulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Contohnya itu penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau model yang lagi populer. Yang kedua ada menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah pengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan kualitas produk dan jasa maupun kualitas harga dan waktu penyerahan. Apaan sih? Yang kedua ada menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan kualitas produk dan jasa maupun kualitas harga dan waktu penyerahan. Perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Contohnya, penjahit pakaian selain memberikan jasa penjahit, contohnya penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit, juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen. Ya, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan, yang dimana para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Contohnya, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Ockler membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan standar selama proses perencanaan. Semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dan dapat diukur. Waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Contohnya, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru, minimal berpendidikan strata 1, laki-laki, dan sebagainya. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja ini harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contohnya penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan.
Yang ketiga ada pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap suatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada memudahkan delegasi dalam kelompok, kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang tergabung dalam gugus kendali mutu. Inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa, contohnya itu sampel, material maupun suhu cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik, penjual atau supplier, atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material ini tergantung pada sifat kritis dari bahan yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Makin rentan atau mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan yang akan menumpuk barang-barang yang akseptabel agar kontinuitas suplai terjaga. Tujuannya itu pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Prosedur Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1.000 unit, 4 material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi, bila terjadi suatu cacat dalam contoh, maka 1.000 unit akan dapat diikuti beberapa pilihan. Yang pertama, seluruh material yang akan dikirim ditolak atau dikembalikan, akan tetapi berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian ini yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Yang kedua, seluruh material atau barang yang akan dikirim diinspeksi untuk memisahkan material yang mana yang lolos sensor, yang mana yang tidak. Dan pilihan terakhir, jika hanya satu atau terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak. Yang kedua, untuk pemeriksaan silang dengan tingkat toleransi bagi penerimaan atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Di sini manajemen persediaan, yang dimana persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang berupa aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan ini meliputi tiga macam. Yang utama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, ada persediaan bahan setengah jadi, atau disebut juga work in process inventory. Yang terakhir ada persediaan barang jadi, yaitu finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan akan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya berarti semakin pendek tingkat dana dalam persediaan sehingga dibutuhkan dana yang relatif kecil serta lambat perputarannya berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan. Dalam hal ini, cara atau pembelian pada dasarnya ada dua alternatif. Yang pertama ada dibeli sekaligus
jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali dibutuhkan oleh proses produksi ini lebih tajam dari arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Konsekuensinya, perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. Yang kedua, ada alternatif peru- perusahaan memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian ini akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu lagi menanggung ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Analisa jalur kritis, yang dimana analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu proses metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intertien atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur krisis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu, diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Keuntungan dari kegiatan network adalah dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi ini yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang memungkinkan manajer untuk mempercepat seluruh waktunya yang akan dibutuhkan bagi penyelesaian proyek itu seluruhnya. Ada beberapa faedah dari analisa jalur krisis adalah dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Yang kedua, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengendalikan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketiga ada dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan yang tidak, sehingga kemungkinan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat ada network planning, yaitu memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen. Yang kelima, memberi kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakraguan dan penggunaan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.